apa? Eh, Dilingkungi oleh situasi yang menyertai. Jadi kenapa manusia bisa merasakan sehari itu seperti sebulan, sehari itu seperti setahun ya, terasa lama karena eh, mengikuti situasi yang menyertai orang itu, psikisnya ya. Kalau Anda tinggal di kota, di lingkungan orang yang sibuk dari pagi sampai sore bekerja, kemudian tidur, bangun lagi bekerja. Ya, saya merasakan sendiri ketika tinggal di Jakarta ya. Setelah pulang ke kampung, sehari itu seperti setahun. Menunggu waktu itu. Ya biasanya gitu, dari pagi bangun, sudah mandi, sarapan, siap-siap bekerja. Pulang sore capek ya, kemudian istirahat, bangun-bangun begitu lagi. Nggak terasa waktu itu, cepat sekali, setahun itu terasa cepat gitu. Setelah itu pulang ya, pulang di lingkungan orang desa yang bekerjanya pagi sampai siang di sawah gitu, lama sekali. Habis subuh nunggu duha itu lama sekali. Kok gak duha ya, sudah itu ke sawah, main ke sawah. Zuhur kok lama sekali, zuhur nunggu asar itu lama sekali. Nah, itu apa perasaannya? Sebenarnya waktu itu tidak berubah, manusianya ya yang terlalu sibuk, terlalu penat dengan kegiatan-kegiatannya sehingga waktu itu tidak terasa ya. Apalagi nonton TV sebentar aja sudah 3 jam. Ya, tiba-tiba mati ya. Kulna dawu sapa kita, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Fadzalika mongko ta mengkono, fadzalika yaumu mongko ta mengkono dina alladzi kasanatin kang kaya setahun iku atakfina apa ta nyukupi ing kita fi ing dalem al yaum apa salatu yaumin, salat sedina. Kalau kita menjumpai satu hari itu seperti setahun, apakah cukup kita sholat dengan seperti sholatnya orang sehari? Karena terlalu lama ya, nunggu waktunya itu terlalu lama. Apakah kita tetap sama? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la ora, tidak sama. Akdiru ngira-ngirakna sapa sira kabeh lahu krana arae zalikal yaum qadrahu ing kira-kirane zalikal yaum. Ya, Anda bisa mengira-ngira lah gitu ya. Karena tidak sama, menurut Kanjeng Nabi itu enggak sama. Tapi yang saya alami itu sama ya, waktunya 24 jam semua. Jadi perasaan saja, kalau menurut saya gitu, perasaan saja. Tapi ya karena merasa terlalu lama akhirnya kan butuh kegiatan, butuh aktivitas ya, digunakan berzikir gitu aja, digunakan untuk hal lain yang positif. Jangan main game, kalau main game ya habis waktunya, nggak terasa ya. Dan kebetulan saya anti orang terhadap game itu ya, paling tidak suka bermain itu hanya di masa kecil aja. Jadi sejak remaja sudah berhenti bermain. Kulna dawuh sapa kita, ya Rasulullah, wa ma utawi apa iku isra'uhu gancangane al-yaum zalikal yaum fil ardi ing dalam bumi. Kemudian apa yang tercepat dari waktu hari itu ya. Tercepatnya itu seberapa cepat gitu waktunya. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi,
kal ghaisi kaya dene udan istadbarathu kang mungkurake ing al ghais apa rihu angin. Ya seperti hujan berlalu ya, kemudian awannya itu diterpa angin, kemudian dia pergi. Hanya sekilas seperti hujan lewat gitu saja. Itu cepatnya hari. Ya Anda bisa mencoba ya, di lingkungan yang sibuk dengan lingkungan yang orangnya itu santai. Seperti di kampung itu orang banyak yang santai gitu. Kalau orang perkotaan ya hiburannya cuma di depan TV. Kalau memang sekarang nggak ada ya, di internet, semua hiburannya di internet sekarang. Jadi TV sudah mau ditinggalkan gitu ya. Kalau zaman dulu belum ada TV, orang mendengarkan radio ya. Mendengarkan radio itu sudah luar biasa itu. Dan sekarang era TV sudah mau ditinggalkan. Jadi, ganti era YouTube. Nanti akan ada lagi setelah YouTube apa gitu ya. Pasti ada lagi. Fayati mongko teko apa dajjal alal qaumi ing atase kaum fayaduhum mongko nyeluk pamanggil sapa dajjal ing kaum fayuk minuna mongko padha iman sapa al kaum bi kelawan ad-dajjal wayastahyuna wayastajibuna lan padha nyembadani sapa al-qaum lahu maring dajjal, yang menjadi pengikutnya ya akan menuruti keinginannya, akan menuruti kemauannya, dan akan mengijabahi seluruh perintahnya. Fayamuru mongko perintah sapa dajjal asama ing langit, fatum tiro mongko ngudani apa asama, wal ardolan perintah ing bumi, fatum bitu mongko nyukulake apa al-ard. Jadi seperti sulapan gitu ya. Jadi rekayasa hujan itu bisa diciptakan di musim kemarau dengan menambahkan zat-zat kimia ya, di awan, di langit, itu bisa mendatangkan hujan. Begitu juga bumi ya, tanah dengan pupuk yang kimiawi itu bisa menyuburkan tanaman, tetapi pada dasarnya itu merusak ya. Walaupun tidak langsung, tapi sebenarnya itu merusak bioorganik di makhluk-makhluk kecil yang menyuburkan tanah itu menjadi mati. Yang bagus itu ya pupuk organik ya, yang memang alami sifatnya. Jadi bukan rekayasa kimia yang diciptakan oleh manusia. Itu yang terbaik. Pasti kualitasnya juga baik gitu ya. Dan harganya juga mahal kalau yang organik itu. Jadi dia memerintahkan langit untuk hujan ya hujan. Maksudnya dengan kemampuan rekayasanya itu ya. Fatarawwaha mongko ngelonggarake alaihi mengatasi al-qaum sapa sarihatuhum wong kang angone al-qaum atwalama kelawan
luwih dawane perkara kana kang ana apa sarihatuhum iku zariyun iku dzurriyun apa namanya inten wa asbawa lan luwih sempurnane perkara ma wa asbawa lan luwih sempurnane ma apane doruan pawane wa mudu lan luwih baguse ma apane khawasiru pira-pira ringkesane. Jadi memang apa namanya dimanjakan ya, Dajjal itu memanjakan manusia dengan kenyamanan-kenyamanan yang ya, didapatkan di dunia gitu. Di kendaraannya juga diciptakan yang paling nyaman, paling mewah. Tempat tinggal juga begitu, makanan-makanannya juga begitu. Bahkan ada di luar negeri itu ya, makanan dicampuri dengan serbuk emas, dan itu memang tidak berbahaya ya, tidak berbahaya dimakan karena emas itu logam yang stabil, tidak mudah bereaksi, tidak mudah apa namanya susunan atomnya itu tidak berubah gitu, tidak bisa teroksidasi, tidak bisa karatan. Emas murni, orang luar negeri gitu. Nah, yaitu ya itulah Dajjal ya. Jadi bermewah-mewah tetapi pada dasarnya tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Dan itu yang ditentang oleh Islam ya, karena tidak membawa manfaat, hanya sebagai apa ya, tipu menipu lah gitu. Tumayati maka nekani sapa Dajjal alqauma ing kaum bayaruduna maka padha nolak sapa alqaum ale ngatasi Dajjal kaulahu ing ucapane ad-Dajjal bayan sorifu mongko ngalih sapa bubaran sapa ad-Dajjal anhum saking alqaum ya. Kalau warga di situ menolak ya, dia juga akan pergi. Fayusbihuna mongko padha dadi sapa alqaum iku mumallihina juwet-juwet sapa alqaum laisa ora ana iku biaidihim ing dalem pira-pira tangane alqaum apa sayun suwi-wiji min amwalihim saking pira-pira bandane alqaum ya, tidak mendapatkan apa-apa ya, karena menolak Dajjal ditolak ya, dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dia nurut sama Dajjal ya, dia mendapatkan segalanya. Wayamurru lan lewatan sapa Dajjal bil kharabati kelawan bangunan kang rusak. Fayaqulu mongko ngucap sapa ad-Dajjal lah maring al-kharabah akhriji ngetokno sapa sira kharabah bangunannya rusak itu gunu zaki ing gudange sira, keluarkan kekayaanmu. Patut bi'uhu mongko nuruti sapa kharabah ing
ing Dajjal kunuzaha ing pira-pira gudange al-kharabah, ya, tempat yang sudah rusak kemudian didatangi Dajjal, ya, kemudian keluarkan seluruh kekayaanmu. Maka tempat yang rusak itu mengeluarkan kekayaannya, bisa keluar. Papua yang dianggap orang primitif, ya, kemudian didatangi, kemudian di sana ada freeport, ada tambang emas, ya, mungkin gambarannya seperti itu, dikeruk, ya, dikeruk, dan negaranya cuma dikasih sedikit gitu. Ya, ini gambarannya seperti itu gitu. Kayak Asibin Nahli, kaya keturunane kaya keturunane tawon. Jadi seperti apa namanya, seperti sarang lebah itu, ya, seperti sarang lebah yang bisa apa namanya ditempati madu-madu gitu. Sumaya damu maka nuli ngundang, memanggil sapa Dajjal rajulan ing wong lanang mumtalian kang den kebai sapa rajul apane sababan anomi fayadribuhu mongko mukul sapa Dajjal ing rajul bisaifi kelawan pedang fayat qata'uhu mongko medhot sapa atau megot memutuskan sapa Dajjal ing rajulan jizlataini kelawan potongan loro, dengan dijadikan dua bagian. Romyatal ghorobi kelawan koyo sasarane panah, kelawan koyo sasarane panah, dibelah jadi dua, ya, seperti apa namanya sasaran apa namanya anak panah itu ketika nyampe di papan sasaran itu, cep itu jadi dua. Sumaya do'u mongko nuli nyeluk sapa Dajjal ing rajulan bayak bilu mongko madhep sapa rajul wayatahal wayatahallalalan mengamingu sapa rajul wayatahallalu lan mengamingu sapa rajul wajahu ing wajahi rajul wayat hakulan guju sapa rajul. Fabai nama mongko ing dalem waktune utawi Dajjal iku kadzalika kaya mengkono-mengkono yad'u rajulan mumtalian sababan, jadi mempermainkan hidup orang
Ilba'ata dumadaan ngutus sapa Allah al-Masiha ibnu Maryam ing Nabi Isa ibnu Maryam. Ini orang yang paling zuhud di muka bumi ya. Orang yang tidak tertarik dengan dunia. Di dunia itu dianggap sudah tidak punya sedikit pun. Ini manusia paling zuhud sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, itu adalah Nabi Isa. Dikisahkan bahwa Nabi Isa itu cuma punya 2 harta ya. Yang pertama itu sisir untuk menyisir rambutnya, karena rambutnya panjang. Sama mangkok untuk makan dan minum. Jadi dia punya mangkok untuk makan dan minum. Ketika beliau itu melihat orang menyisir rambutnya dengan jari-jari tangannya, menyisir rambutnya dengan jari-jari tangan, sisirnya dia buang. Saya nggak butuh sisir. Orang itu menyisir rambutnya dengan jari-jarinya, sehingga dia tidak membutuhkan sisir itu. Kemudian beliau melihat orang minum dengan kedua telapak tangannya di sungai ya, minum air. Dan setelah beliau melihat itu, mangkoknya dia buang. Saya nggak butuh mangkok. Ternyata kedua telapak tangan itu bisa digunakan sebagai media untuk minum. Nah, itulah Nabi Isa, manusia paling zuhud di muka bumi. Kalau Anda bisa seperti beliau ya Anda tidak mungkin dikalahkan oleh Dajjal. Fayanzilu mongko tumurun sapa Al-Masih ibnu Maryam indal manarati ana sandinge menara al-baidha ikang putih. Apa manara? Ya turun di antara menara yang putih. Syarqi damsikin ing dalem syarikoi damsikin ing dalem arah loro wetane Damaskus, sebelah timurnya 2 arah ya, sebelah timur baik utara maupun selatan. Timurnya kota Damaskus, bena mahru data ini yang dalam antarane ing dalem antarane kain loro kang den celup kunir. Ing dalem kain loro kang den celup kunir diwarnai dengan warna kunyit. Wadian hale wong kang nyeleh kafai ing ngatasé epek-epek lorone Dajjal ala ajnihati malakaini ing ngatasé pira-pira suwiwine malaikat loro. Idzan to'a dumadaan dingkluk dingklukake sapa Dajjal apa dumadaan dingklukake roksahu ing sirahe Dajjal apa kotrun tetesan. Wa idzan raf'uhu lan dumadaan utawi dhuwure ad-Dajjal iku tahaddara dadi miring minhu saking Dajjal apa jamanun
apa jamanun mutiara kaluluin kaya dene mutiara. Falayahillu mongko ora mlebu sapa dajjal kafirin maring wong kafir, ya jitu kang nemu sapa kafir riha nafsi ing awak ing gondone awak dhewe ne kafir, ilama tanging mati sapa kafir. Wa nafsu khali utawi awake al kafir iku yantahi tumeka apa nafsu haitsu yantahi sehingga tutup apa tarfuhu kedepane nafsuhu atau kedepane kafir ya. Hatta yudrikahu sehingga fayatlubu mongko goleki sapa kafir ing dajjal, hatta yudrikahu sehingga nemoni sapa kafir ing dajjal bibabi lutin ing dalem lawange lut. Fayaktuluhu mongko mateni sapa gini. Fayatlubu mongko goleki sapa Isa ya, Al-Masih ibnu Maryam, hatta yudrikahu sehingga nemoni sapa Al-Masih ing dajjal bibabi lutin ing dalem lawange lut. Fayaktuluhu mongko mateni sapa Al-Masih ing dajjal. Kafir saja ini keliru. Fayatlubu mongko goleki sapa dajjal ing kafir, hatta yudrikahu sehingga nemoni sapa dajjal ing kafir bibabi lutin ing dalem lawange lut. Fayaktuluhu mongko mateni sapa dajjal ing kafir. Tumayati mongko nuli teka sapa Isa ibnu Maryam, Nabi Isa ibnu Maryam, ila kaumin maring kaum qad asomahum kang teman-teman wis ngreksa sapa Allah ing kaum sapa Allah minhu saking ad-dajjal. Fayamsahu mongko ngusap sapa Isa bin Maryam an wujuhim saking pira-pira wajahe kaum. Wa yuhdithuhum lan ngabari sapa Isa ing kaum bidarajatim kalawan derajate kaum bil jannati ing dalam swarga. Dikuatkan dengan motivasinya bahwa orang yang menjadi korban dari dajjal itu akan dijanjikan surga di akhirat. Fa bainama huwa maka ing dalem mangsane utawi ya'ti Isa iku kadzalika. Papai nama huwa maka dalem mangsane utawi Isa iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ya'ti Isa ila qaumin itu il auha dumadaan paring wahyu sapa Allah ila Isa maring Nabi Isa alaihi salam. Isi wahyunya ini sak temene ingsun iku qad akhrajtu teman-teman wis ngetokake sapa ingsun ibadan ing pira-pira kawula li keduwene ingsun layadani kang ora ana tangan loro iku maujud li ahadin keduwe wong suwiji bikitalihim kelawan mateni ing ibadah
fakharir maka bebasno sapa sira Isa ibadin pira-pira kawula ingsun ila turi maring bukit Tur waya ba'atsu lan ngutus sapa Allah Ya'juj ing Ya'juj wa Ma'juj lan Ma'juj lan Ma'juj mingkul li hadabin saking saben-saben pejajahan dari setiap sudut